teman-teman sekalian, apa kabar? Hari ini tanggal 19 Mei, saya di kota Medan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, kepada teman-teman kita yang lagi menjalani ibadah puasa mereka. Dalam masa COVID ini, saya ada beberapa hal ingin saya sampaikan ya teman-teman. Yaitu sampai saat ini udah sekitar 2 bulan lebih ya, kita diharuskan tetap berada di rumah. Namun kapan ini baru bisa selesai ya kawan? Di sini pemerintah punya andil 50% untuk penyelesaian. Dan kita sebagai masyarakat, kita juga punya andil untuk menyelesaikannya. Ya. 50% saudaraku. Jadi kalau pemerintah telah dengan serius untuk menyelesaikannya, namun kita sebagai warga masyarakat juga cuek dan tidak mau tahu, maka ini penyelesaiannya tidak akan berakhir. Hari Sabtu lalu, kalau kita lihat di pusat-pusat pasar, bahkan di mall ya, di pasar-pasar, masyarakat itu sudah mulai ya berbelanja kebutuhan, mungkin untuk kebutuhan lebaran ya. Dan kalau kita lihat jumlah yang begitu banyak itu sepertinya sudah masa COVID itu udah nggak ada gitu. Jadi mereka itu sama sekali tidak menghiraukan lagi tentang social distancing. Bahkan banyak kita lihat di pasar itu mereka nggak pakai masker bahkan. Betapa rawannya itu ya saudaraku. Kalau kita secara pribadi tidak disiplin, dampak dari kecuekan kita itu bukan hanya untuk diri pribadi dan keluarga kita saudara, tetapi lingkungan kita, termasuk negara kita juga. Kita perlu disiplin. Salah satu negara di Asia ini yang begitu cepat penyelesaian wabahnya itu yaitu Taiwan. Taiwan adalah salah satu negara yang paling dekat ke Cina, tapi penyelesaian untuk virus itu sangat cepat. Pemerintah memang sangat tanggap. Pertengahan Januari virus COVID ini ada didapati di Taiwan. Tapi bukan hanya pemerintahnya tanggap, masyarakatnya juga sangat disiplin. Apa yang menjadi aturan pemerintah itu, mereka itu cepat dan tanggap dan turut ya. Nah, jadi mereka itu kemana juga tetap social distancing itu tetap dipertahankan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Ya, kalau tidak perlu keluar, mereka tidak keluar. Tidak ada itu acara hangout bagi mereka. Hasil daripada disiplin mereka ini, ternyata penyelesaian COVID itu saat ini mereka itu sudah termasuk negara yang sudah memberi kelonggaran. Ya. Total yang kena wabah, yang terinfeksi hanya sekitar 400-an, dan yang meninggal nggak lebih dari 10 orang saudaraku. Luar biasa ya. Jadi alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau kita bisa mencontoh yang baik seperti mereka itu, maka wabah ini akan cepat berlalu. Sampai sekarang udah sekitar 2 bulan lebih loh saudara, tapi belum ada penyelesaian yang nyata di depan mata kita ini. Pada masa mudik ini, masa Idul Fitri, sebenarnya ada satu ketakutan yang besar bagi diri saya pribadi. Saya nggak tahu yang lain ya. Ini akan menjadi penyebaran virus yang sangat luar biasa nantinya.
Kalau hal ini sampai terjadi, bayangkan berapa lama lagi penyelesaiannya. Berapa lama lagi kita semua harus menderita, harus di rumah. Ya, bagaimana dengan bisnis kita semua? Bagaimana dengan saudara-saudara yang kena PHK? Ya, saya nggak berani membayangkan itu semua. Jadi kalau kita semua tidak mau ikut aturan, ingat saudaraku, kita bukan hanya menyusahkan atau mencelakakan diri sendiri dan keluarga, tapi semua orang berdampak di dalamnya. Jadi kita di sini semua harus bersepakat, harus komitmen, harus disiplin, sama-sama ikut aturan. Coba bayangkan, kita berbelanja dengan begitu banyaknya, dengan begitu banyak orang harus berebutan belanja, ya, tanpa pakai masker dan berhimpit-himpitan, dan semua itu kita siapkan mungkin untuk Lebaran. Dan pada saat Lebaran juga alangkah indahnya untuk masa ini, mungkin kita tidak perlu berkumpul dulu, ya, karena pada masa itu, ya, kemungkinan penyebaran COVID itu sangat-sangat besar sekali. Pemerintah menghimbau untuk kita itu tidak mudik. Saya pikir ini himbauan yang tepat. Tapi bagi kita yang memang sudah tidak ada pekerjaan di kota, mau pulang kampung, ya silakan. Tapi pun mungkin di desanya atau di tempat asalnya nanti ada peraturan-peraturan untuk mereka juga harus diisolasi yang secara mandiri. Jadi saudaraku, marilah kita ambil contoh negara yang disiplin, yang mana COVID-nya cepat selesai. Kita jangan mengandalkan ego dan pemikiran pribadi dan serba tidak mau tahu, yang akhirnya mencelakakan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan bahkan penyelesaian menjadi susah. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita bijak, gunakan akal sehat untuk menyelesaikan masalah ini, karena sudah banyak orang yang menderita karenanya. Ya, jadi sekali lagi, semoga himbauan ini bisa kita coba dengarkan. Saya nggak berharap banyak, tapi setidaknya saya ingin memberi sumbangsi sedikit pemikiran ini. Saya nggak tahu saya bisa berbuat apa, ya, untuk negara kita. Tapi dari hal-hal sepele ini, saya harapkan teman-teman bisa sadar, bisa menyampaikan ke teman, kalau tidak perlu mudik, nggak usah mudik deh tahun ini. Ya, kita selesaikan dulu masalah yang utama ini. Setelah itu, ya silakan. Ya, so teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Mari kita bersatu berperang melawan virus COVID-19 ini. Semoga kita cepat selesai, ya, sehat selalu, dan ekonomi negara kita cepat pulih kembali. Terima kasih saudaraku, sampai ketemu.